Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jadi hari ini kita lanjut materi mengenai kombinasi. Sebelumnya kan kakak sudah singgung ya di pertemuan sebelumnya itu mengenai kombinasi. Kombinasi itu adalah lawan dari permutasi. Kalau permutasi itu unsurnya diperhatikan, maka kalau kombinasi itu kebalikannya gitu ya. Jadi rumus dari kombinasi adalah C R dari N sama dengan N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Jadi rumus dari kombinasi ini. Oke. Jadi kali ini kakak bakalan membahas beberapa contoh soal, beberapa jenis. Jadi silahkan disimak baik-baik, tanyakan jika ada yang kurang dimengerti. Oke, kita masuk ke contoh pertama. Dalam ulangan matematika, setiap siswa diwajibkan menjawab 5 soal dari 8 soal yang diajukan. Berapa banyak pilihan untuk menjawab soal tersebut? Jadi ceritanya, misal nih kalian ujian, wajib menjawab 5 dari 8 soal. Kalau kalian jawab 5 dan benar semua, berarti kalian sudah bisa dapat 100. Nah, kira-kira ada berapa cara nih? Nah, di sini kan N-nya ya. N-nya itu ada 8. Sementara R-nya itu ada 5. Nah, masukkan nih ke rumus kombinasi. Berarti C5 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 5 faktorial, 8 kurang 5 faktorial. Karena rumusnya kan kayak tadi ya, N faktorial per R faktorial dikali N dikurang R faktorial. Oke, sekarang nih kurangkan 8 kurang 5 jadinya 3 faktorial, 8 faktorial per 5 faktorial, 3 faktorial. Nah, kita jabarkan nih 8 faktorial. Berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Kenapa berhenti di 5 faktorial? Karena bisa kita coret nih si 5. Yang mana lagi nih bisa kita coret? 2 kali 3 kan 6 ya. Berarti bisa dicoret dengan 6 yang di atas. Jadi 8 kali 7 sama dengan 56 cara. Gimana, mudah kan? Oke, lanjut nih. Contoh soal yang kedua. Di dalam suatu kelas terdiri dari 7 orang murid, 4 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Di kelas tersebut akan dipilih 3 murid secara acak dan ada berapa cara sehingga yang terpilih ketiganya perempuan. Nah, untuk soal yang ini, kalian yang ditanyakan kan ada berapa cara sehingga yang terpilih ketiganya perempuan. Nah, perhatikan nih. Perempuan ada berapa? Ada 4 orang. Berarti di sini N-nya itu sama dengan 4, R-nya itu sama dengan 3. Karena yang kita pilih itu cuman perempuan. Jadi jangan terfokus. Apa maksudnya gini? Jangan bisa terkecoh dengan soal gitu ya. Jadi N-nya 4 karena 4 perempuan di sini, sementara yang mau dipilih ada 3, R-nya 3. Jadi kombinasi 3 dari 4 sama dengan 4 faktorial per 3 faktorial dikali 4 dikurang 3 faktorial. Jadi 4 kurang 3 itu 1 faktorial, ya kan? Jabarkan. 4 dikali 3 faktorial per 3 faktorial kali 1. Berarti 3-nya bisa kita coret. 4 per 1 sama dengan 4 cara. Mudah kan? Jadi ada 4 cara untuk memilih untuk dipilih ya perempuan gitu. Lanjut. Contoh selanjutnya nomor 3. Pada sebuah kotak terdapat 20 buah bola yang terdiri 8 bola berwarna merah, 7 bola berwarna putih, dan sisanya itu berwarna hitam. Jadi 20 bola dikurangi 8 dikurangi 7. Nah, sisanya itu dia adalah bola berwarna hitam. Jika kita mengambil 2 buah bola dari kotak tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan 2 bola merah?
Nah, sama dengan contoh soal yang sebelumnya, kalian jangan pernah terkecoh dengan soal. Mungkin di sini ada 20 buah bola, tapi yang bakalan kita ambil adalah 2 bola merah. Karena 2 bola merah, kalian perhatikan ada berapa bola merah dalam kotak tersebut. Ternyata N-nya ada 8 dan R-nya ada 2. Masukkan nih ke rumus kombinasi. Kombinasi 2 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 2 faktorial dikali 8 kurang 2 faktorial. Jadi 8 kurang 2 berapa? Pintar, 6 faktorial ya. Jadi 8 kita jabarkan sampai 6. Berarti 8 kali 7 kali 6 per 2 faktorial dikali 6 faktorial. 6-nya bisa kita coret ya. Jadi yang mana lagi nih? Ini kan 8 nih. Ini 2. Bisa kan kita coret, berarti 8 bagi 2 4. Berarti 4 kali 7 sama dengan 28 cara. Jadi ada 28 cara untuk mengambil 2 bola merah di dalam kotak. Oke, mudah ya. Selanjutnya kita ini nomor 4. Dalam suatu pertemuan terdapat 10 orang yang belum saling kenal. Agar mereka saling kenal, mereka saling berjabat tangan. Berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Jadi matematika cukup ribet ya. Untuk salaman aja dihitung berapa banyak caranya gitu. Jadi N-nya itu ada 10 orang. Kalau berjabat tangan, ya kan, kalau berjabat tangan itu melibatkan 2 orang kan? Ya, berarti N-nya ada 10. Karena berjabat tangan melibatkan 2 orang, sehingga baru bisa jabat tangan. Nggak mungkin jabat tangan langsung 3 orang gitu. Nggak bisa ya. Jadi R-nya ada 2. Kombinasi 2 dari 10. Sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 kurang 2 faktorial. Jadi 10 kurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial. Jadi 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. 10 faktorial bisa kita jabarkan. Berarti 10 kali 9 ke 8. Jadi 8 bisa kita coret nih. Saling menghabiskan kan. 10 bisa kita coret kan, 10 dengan 2 jadinya 5. Ya kan, 10 bagi 2 5. 5 kali 9 45 cara. Jadi ada 45 cara untuk bersalaman dari 10 orang tersebut gitu. Lanjut. Nomor berapa nih? 5. Suatu kelompok terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Akan dipilih 3 orang sebagai pengurus. Berapa cara yang dapat dibentuk jika pengurus terdiri dari 2 pria dan 1 wanita? Jadi ditentukan 2 laki-laki, 1 perempuan yang bakalan jadi pengurus. Nah, caranya untuk yang seperti ini kan yang mau kita ambil dari 3 orang laki-laki, bakalan kita ambil 2, berarti kombinasi 2 dari 3, iya kan? Berarti 3 faktorial per 2 faktorial dikali 3 dikurang 2 faktorial. Sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dikali 1 faktorial. Nah, dijabarkan nih si 3. 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial per kali 1 ya. Jadi 2-nya habis, 3 bagi 1 ada 3 cara. Oke? Nah, selanjutnya apa nih? 1 wanita, berarti dari 2 wanita bakalan dipilih 1 gitu. Berarti kombinasi 1 dari 2. 1 wanita dari 2 wanita. Jadi bakalan dipilih 1 dari 2 orang itu. Nah, caranya untuk memilih, ya kan? Berarti kombinasi 1 dari 2. Berarti 2 faktorial per 1 faktorial dikali 2 kurang 1 faktorial. 2 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial. Ini 2 kali 1. Satunya kan habis ya, berarti 2 bagi 1 ada 2 cara. Ya, kalau bukan wanita si pertama ya wanita kedua gitu. Soalnya kan cuma 2 gitu. Nah, kalau sudah kayak gini, perhatikan ya, di sini ada kata dan. 2 pria dan 1 wanita, berarti masih ingat kan dengan
aturan perkalian yang kemarin, yang materi sebelumnya ya. Aturan perkalian berarti kita kalikan. Oke, kombinasi 2 dari 3 dikali dengan kombinasi 1 dari 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6 cara. Jadi ada 6 cara untuk memilih ini si pengurus gitu. Lanjut nih. Oke, ujian lagi. Dalam sebuah ujian, seorang mahasiswa diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal yang tersedia. Tentukan A. Banyaknya pilihan soal yang mungkin dikerjakan. B. Banyaknya jenis soal yang mungkin dikerjakan jika 6 dan 7 wajib dikerjakan. Jadi, seorang mahasiswa diwajibkan mengerjakan 5 soal dari 8 soal. Nah, kita bagian A dulu. Banyak pilihan soal yang mungkin. Berarti kombinasi 5 dari 8. Kombinasi 5 dari 8 berarti 8 faktorial per 5 faktorial dikali 8 kurang 5 faktorial sama dengan 8 faktorial. 8 kurang 5, 3, ya kan? 3. Jabarkan 8 kali 7 kali 6 kali 5 sampai 5 supaya 5 bisa kita coret. Oke, 8 juga bisa kita coret nih. Bukan 8 ya, 6. 2 kali 3, 6. Berarti 8 kali 7 ada 56 cara. Jadi ada 56 cara mahasiswa tersebut mengerjakan soal ujian. Nah, yang kedua bagian B nih. Banyaknya jenis soal yang mungkin dikerjakan jika 6 dan 7 itu wajib dikerjakan. Berarti karena wajib dikerjakan 5 sementara yang wajib jenis soal yang ke-6 dan yang ke-7 itu wajib, berarti dari 5 soal sisa 3 kan, dan dari jumlahnya dari 8 soal kita kurangi 2 sisa 6, berarti kombinasi 3 gitu ya. Jadi N sama dengan 8, R-nya 2 gitu. Karena bukan di sini bukan 2 ya, R-nya itu sorry. Di sini N-nya itu 6, R-nya itu 3 karena sisa 3 nih. Caranya kayak gini. Ini kan ceritanya dari 5 soal. Wajib 2 nih. Berarti 5 kurang 2 ada 3 gitu. Jadi ini awalnya kan 8 soal. Udah wajib 2 nih dikerja. Berarti 8 kurang 2 6. Berarti 6 faktorial per 3 faktorial dikali 6 kurang 3 faktorial. Jadi di sini 6 faktorial per 3 faktorial 3 faktorial. Jadinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 3 faktorial. 3 kali 2 kan 3-nya habis. 2 kali 3 6. Habis juga berarti 5 kali 4 20. Oke. Jadi sorry ya di sini salah pengetikan gitu. Sorry banget di sini juga. Oke, lanjut. Ada 5 pasang tamu dalam suatu ruangan di suatu pesta. Jika masing-masing tamu belum saling mengenal kecuali dengan pasangannya dan mereka berjabat tangan dengan setiap orang yang belum mereka kenal, maka terjadi jabat tangan sebanyak. Kalau tadi dari 10 orang tidak ada yang saling mengenal gitu. Nah, di sini dari 10 orang ini kan 5 pasang. Kalau 5 pasang berarti 5 kali 2 10 ya. Berarti dari 10 orang mereka masing-masing itu punya kenalan satu kan? Iya, pasangannya sendiri gitu. Setiap orang belum, maka terjadi jabat tangan sebanyak. Nah, yang pertama yang harus kita kerjakan adalah ya kan dari 5 pasang 10 orang. Berarti totalnya dulu nih, totalnya. Jadi kalau 5 pasang 10 dari 10 orang, kalau jabat tangan kan pasti 2 orangnya, berarti kombinasi 2 dari 10. Karena kalau jabat tangan itu pasti 2 orang satu kali jabat tangan gitu. Jadi kombinasi 2 dari 10. 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 kurang 2 faktorial sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 8 faktorial. 10 kali 9 kali 8 per 2 kali 8 ya. 2 faktorial 8 faktorial. 8 kita coret. 10 bagi 2 kan 5. 5 kali 9 45. Oke. Lanjut. Nah, syarat yang kedua,
Nah, 5 pasang tamu sudah kenal dengan pasangannya. Artinya dari 10 orang tersebut dia udah kenal dengan pasangannya masing-masing gitu. Jadi kalau udah kenal nggak perlu lagi jabat tangan gitu. Jadi kombinasi 1 dari 5 gitu. Kombinasi 1 dari 5 karena sudah kenal 1 orang. Gitu berarti 5 faktorial per 1 faktorial dikali 5 kurang 1 faktorial. 5 faktorial per 1 faktorial dikali 4 faktorial. 5 kali 4, 4-nya bisa kita coret. 5 bagi 1 sama dengan 5 cara. Nah, karena ini kan ada total nih, sementara ini ada 5 cara yang sudah mereka kenal, maka kita menggunakan pengurangan di sini, pengurangan kombinasi. Berarti C2 10 dikurang C1 5 sama dengan 45 dikurang 5 gitu. Karena sebenarnya gini, caranya ya, kakak jelasin sedikit. Di sini kan ada 5 pasang, berarti 10 orang. Nah, ada totalnya itu 45 cara. Tapi karena mereka kenal dengan pasangannya masing-masing, berarti ada 5 cara yang seharusnya 45 cara itu kita kurangi dengan 5 karena dia ini sudah kenal Mi. Jadi ada 5 cara yang tidak terpakai gitu ceritanya. Jadi 45 dikurang 5 sama dengan 40 cara. Gimana penjelasannya? Mudah ya? Atau misal ada salah pengetikan tadi, ada pengucapannya kakak yang salah-salah, mohon dimaklumi ya. Jadi kalau masih belum mengerti, silakan PC kakak, bertanya sama kakak. Kakak suka kalau misal kalian bertanya ya. Sekian pertemuan kita. Qulil haq walau kana murra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, selamat belajar.